Shalom, Bapak Ibu dan saudari yang terkasih, jumpa lagi dalam Sikat Sabda Iman Katolik, Rabu Pekan Biasa ke-18, 4 Agustus 2021. Hari ini gereja memperingati Santo Yohanes Maria Vianney. Bacaan hari ini dari Injil Matius bab 15 ayat 21 sampai 28. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang wanita Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud. Anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab. Lalu para murid Yesus datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah wanita itu pergi, sebab ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi wanita itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata wanita itu lagi, "Benar Tuhan, tetapi anjing-anjing pun makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Bersabdalah Yesus kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, terjadilah bagimu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudari yang terkasih, hari ini gereja memperingati Santo Yohanes Maria Vianney. Dan tema renungan kita hari ini adalah rendah hati dan bekerja keraslah. Dalam kamus kehidupan tidak ada yang namanya instan. Untuk mencapai segala tujuan yang diinginkan, diperlukan suatu perjuangan yang tak kenal lelah dan putus asa. Hal ini dicontohkan oleh perempuan Kanaan yang dikisahkan dalam Injil hari ini, dan juga Santo Yohanes Maria Vianney yang diperingati dalam gereja hari ini. Dalam bacaan Injil hari ini dituliskan bahwa Yesus bertemu perempuan Kanaan ketika dalam perjalanan menuju Tirus dan Sidon. Bagaimana sikap Yesus terhadap perempuan Kanaan ini? Yesus merespon wanita itu dengan keras. Katanya, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Kata-kata ini cukup keras dan bernada penolakan. Namun, apakah yang dilakukan perempuan Kanaan itu? Dia tetap berusaha dan dengan rendah hati datang mendekati Yesus, menyembah Dia dan memohon pertolongannya. Yesus memang tidak langsung memenuhi keinginannya, karena Yesus ingin melihat sejauh mana ia memperjuangkan apa yang diinginkannya. Dan benar saja, dia berhasil meluluhkan hati Yesus berkat imannya yang luar biasa. Kata Yesus kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Bapak, Ibu, dan saudari yang terkasih, kehidupan Santo Yohanes Maria Vianney yang diperingati
hari ini juga menunjukkan hal yang sama. Sekalipun pada awalnya banyak orang meragukan bahkan meremehkan dia karena kurang cakap dalam berkata-kata dan memberikan nasihat kepada orang lain. Namun karena ketulusan hatinya, kerja keras, sikap pantang menyerah pada situasi, sikap mau mencoba dan mencoba sembari mengandalkan Tuhan sebagai penggerak utama dalam hidup dan karyanya sebagai seorang pastor, akhirnya membuat Santo Yohanes Vianney menjadi seorang imam yang dicari banyak orang untuk mendapatkan nasihat dan tuntunan bagi hidup mereka. Ia dikenal menjadi santo pelindung untuk para imam. Baik perempuan Kanaan maupun Santo Yohanes Maria Vianney merupakan contoh pribadi yang rendah hati dan penuh perjuangan dalam mewujudkan apa yang diharapkannya. Maka hendaknya teladan mereka dapat kita contoh dalam kehidupan kita di masa pandemi ini, khususnya dalam memperjuangkan kesehatan kita dan memulihkan perekonomian kita, serta memperjuangkan niat baik kita lainnya. Ada kata bijak mengatakan, tak ada hasil yang mengkhianati usaha. Semoga melalui renungan hari ini, iman kita semakin diteguhkan. Amin.